Selamat datang di Ngalor Ngalbum Horor. Gimana kabarnya dulur-dulurku? Terhibur nggak sama album film selama ini? Ya meskipun upload 2 hari sekali, tapi pilihan filmnya mantap-mantap bukan? Kelamaan cak, sehari 5 kali aja upload. Main futsal Anda? Balik mana ambil aku Icang dengan quotes hari ini. Kerja dari jam 9 sampai 5. Overthinkingnya 24/7. Kali ini kita akan mengalor film series bergenre kriminal drama, yaitu Adolescence tahun 2025. Mengisahkan tentang seorang bocah SMP yang diduga melakukan pembunuhan ke siswi seangkatannya. Anggota keluarganya pun tidak ada yang percaya, sampai akhirnya polisi menunjukkan bukti rekaman CCTV yang mencengangkan. Apa yang sebenarnya terjadi? Langsung aja ke requestan salam terkutuk dari dulurku Sad Boy ya cak. Titip salam buat mantanku inisial S yang udah jadi istri orang. Alah, gak usah inisial-inisial. Suprapto ya kan? Monggo sketsaken. Pada suatu pagi di Inggris, detektif Luke Bascom dan partnernya detektif Misha memimpin penggerbekan ke rumah keluarga Miller atas dugaan kasus pembunuhan yang dilakukan oleh sang anak bernama Jamie yang masih SMP dan berumur 13 tahun lor. Jelas kedua ortunya yaitu Eddie dan Manda pun sangat terkejut, termasuk kakaknya Jamie bernama Lisa. Mereka pun membantah jika dugaan itu pasti salah karena Jamie masih terlalu kecil, tapi Jamie akan tetap dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Sebelum berangkat, polisi pun menggeledah seisi rumah Jamie untuk mencari beragam barang bukti. Jamie juga sudah disiapkan sendal dan tidak diperbolehkan memakai sepatu miliknya. Inilah masa remaja. And I'm arresting you on suspicion. You do not have to say anything. Don't need your trainers. I've got slippers. Can I come with you? Melly can follow off. Son, he's been arrested on suspicion. To the station for questioning. You can follow us there. Your mum are gonna follow, okay? Don't say none, okay? Jamie pun terus menangis di mobil menuju kantor polisi dan mengaku tidak melakukan tindakan biadab tersebut. Luke berusaha menenangkannya dan mengatakan jika bagaimanapun Jamie harus menjalani interogasi sekaligus pengambilan sampel darah terlebih dahulu. Namun karena Jamie masih kecil, selama proses tersebut dia diperbolehkan memilih apakah ingin ditemani orang tuanya atau perwakilan dari dinas sosial. Yang jelas Jamie lebih menginginkan ayahnya Eddie sebagai pendampingnya. Lalu sesampainya di kantor polisi, Jamie pun didata terlebih dahulu. Seperti nama lengkap, juga apakah Jamie mengidap penyakit tertentu, dan Jamie mengaku dirinya sehat-sehat saja. Karena saat itu masih pagi, kepolisian pun memperbolehkan Jamie sarapan dulu agar lebih tenang dengan makan sereal di sel tahanan sekalian tes psikologi singkat. Barulah nanti Jamie akan menjalani pengambilan foto dan sampel darah sambil didampingi oleh pengacara sekaligus sang ayah. Sementara keluarga Jamie yang berada di ruang tunggu terlihat sangat-sangat cemas. Okay, I am exhaustive evidence by questioning you. Right, let's get you to a cell in there, then we can fetch you some breakfast. A dry cell. So if you need a toilet, you're gonna have to ask, all right? And this must be a hard time for you. Questions I need to ask, if that's okay. Mum, what's gonna happen? It's all right, love. It's just a mistake. Setelah selesai makan dan menjalani tes psikologi, ketika hanya berdua di sel dengan ayahnya, sambil menangis, Jamie pun mengaku jika dia sama sekali tidak melakukan pembunuhan. Dan sebagai ayah, Eddie juga percaya dengan anaknya. Tak lama kemudian pengacara yang akan mendampingi Jamie pun datang. Dia adalah Paul Barlow dan diberikan kesempatan untuk mempelajari kasus Jamie, juga mengulik sedikit pertanyaan perihal kasus tersebut dari detektif Luke dan Misha. Seperti peristiwa pembunuhan yang terjadi semalam, kira-kira di jam 10:13, juga bercak darah di TKP yang harus dibandingkan dengan bekas goresan di tangan Jamie. Selain itu, korban juga ditemukan meninggal dunia di TKP dan terdapat banyak luka di sekujur tubuhnya. Namun kedua detektif belum bisa membeberkan info lebih lanjut karena fakta-fakta lainnya masih harus di cross-check ulang saat interogasi nanti. When was the victim pronounced? At the scene, multiple wounds.
Good to hear. And I see that you're taking blood. It's not without justification. Place 10:13, approximately 25 minutes. Sambil didampingi oleh Eddie dan Paul, Jamie lanjut foto, pendataan sidik jari tangan kanan kiri, pengambilan sampel darah, juga penggeledahan sebadan-badan, sekalian ganti baju yang sudah disiapkan oleh kepolisian. Sedangkan baju yang sebelumnya langsung disimpan sebagai barang bukti. Lalu petugas juga sempat menanyakan password HP Jamie, namun Paul melarang Jamie memberikannya agar segala dugaan terkait kasus hanya dibahas saat interogasi berlangsung. Lalu sebelum interogasi dimulai, Paul mengingatkan Jamie untuk mengatakan no comment jika Jamie ragu-ragu dengan pertanyaan dari Luke dan Misha. Namun Paul akan memberi kode jika ada pertanyaan yang memang harus dijawab Jamie. Paul juga mempersilahkan Eddie berbicara untuk membantu Jamie saat interogasi. Setelah itu ketika Paul pergi meninggalkan ruangan, Eddie pun meminta anaknya untuk benar-benar jujur. Dan Jamie pun masih mengaku jika dia benar-benar tidak melakukan pembunuhan tersebut. So all I want you to do is say no comment, all right? That's it. Just speak up whenever he chooses, all right? Can I? Oh yeah, of course you can. Yeah. And if I think you should answer, the very bright lad, and I think you'll do absolutely. Did you do it? No, promise. Interogasi akhirnya dimulai dan percakapan akan direkam dari awal hingga sesi berakhir, lur. Luke juga mengingatkan Jamie jika tindak tanduknya dan setiap pernyataan yang dia berikan dapat mempengaruhi posisinya di pengadilan nanti. Maka Jamie harus lebih berhati-hati dalam menunjukkan responnya. Beberapa pertanyaan di awal yang dilontarkan Luke antara lain di manakah Jamie berada semalam dan apa yang dia lakukan. Namun sesuai arahan Paul, Jamie hanya menjawab no comment, ya kan? Setelah itu Luke mulai membahas kehidupan sekolah Jamie yang menurut data rapotnya Jamie termasuk cerdas untuk ukuran anak seusianya. Akan tetapi guru sekolah SMP-nya sempat memberitahu Luke tentang perilaku Jamie yang cenderung bermasalah setahun terakhir. Luke juga bertanya tentang teman-temannya Jamie, tapi lagi-lagi Jamie masih belum mau menjawabnya. Asking you what you did last night, Jamie. No comment. They also talk about some last year or so. That's not really helpful, is it, Jamie? Sorry. Okay, no worries. Do you have good friends, Jamie? Or you won't get them into trouble. Setelah itu Luke lanjut ke pembahasan yang lebih personal, yaitu tentang foto-foto cewek seksi yang diupload Jamie di Instagramnya, serta berbagai komen di tiap foto yang cenderung berkata-kata kasar. Luke juga menunjukkan foto Jamie dan teman-temannya, yang akhirnya Jamie pun mengaku jika mereka adalah sohibnya satu sekolah, yaitu Tommy dan juga Ryan. Setelah itu Luke mulai menekan Jamie dengan menanyakan apakah sepatu Jamie adalah Nike Air Max warna biru, persis seperti foto yang tertangkap di CCTV area TKP. Jamie masih mengaku jika dia tidak memperhatikan sama sekali sepatu apa yang dia pakai semalam. Namun Jamie mengatakan jika dia memang punya sepatu tipe tersebut. Setelah itu giliran Misha yang bertanya dan langsung menunjukkan foto gadis bernama Katie Leonard yang satu sekolah dengan Jamie namun beda kelas. Setelah Misha meminta penjelasan mengapa Katie sering kali mengomentari postingan Jamie pun langsung bertanya apakah Katie adalah korban yang tewas dalam kasus ini. Dan Luke pun mengonfirmasi jika Katie Leonard ditemukan meninggal di TKP, yaitu di parkiran kosong kira-kira jam 10:30 malam dengan 7 luka tusuk yang tersebar di seluruh tubuhnya, lur. What is she was dead then? Is she? She is. We knew each other at school, but I wouldn't even class it. Just past 10:30 p.m. Less than an hour before. The house at 8:30 p.m. After I said we weren't even mates. Lalu Eddie pun mengaku jika dia baru pulang kerja tadi pagi dan tidak tahu kemana Jamie semalam. Jamie lagi-lagi menekankan bahwa dia tidak membunuh Katie, dan suasana di ruang interogasi pun berubah 180 derajat ketika Luke menunjukkan beberapa screenshot dari video rekaman CCTV berbagai gedung di sekitar TKP pembunuhan dengan pelakunya yaitu sesosok bocah laki-laki yang jelas terlihat itu adalah Jamie, lur. Jadi menurut investigasi dari hasil rekaman CCTV, Jamie, Tommy, dan diduga satu orang lagi adalah Ryan bertemu di Meadow Square kira-kira jam 7:43 malam. Namun sejam kemudian Jamie berpisah dengan dua temannya dan mondar-mandir di sekitar sana sendirian hingga jam 10:15. Lalu
tak lama kemudian Katie pun muncul dan dari CCTV terlihat jelas Jamie sedang mengikuti Katie secara diam-diam. Tapi Jamie masih belum mau memberitahu apa motifnya mengikuti Katie. Sampai akhirnya Luke menunjukkan rekaman video CCTV yang sangat menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi di malam itu, Lur. Karena ternyata I'm going to play you some footage from the car park. I think that's enough. You threw away your clothes, you kept your trainers, your expensive amount, who I had to talk to because her daughter is gone. Do you want to give us a reason why? Why would you do something like this? benar-benar gak kebayang betapa kecewanya Eddie sebagai ayah. Karena di video itu benar-benar terlihat seperti Jamie yang membunuh Katie dengan banyak tusukan. Bahkan Luke juga menjelaskan jika kepolisian telah mengetahui Jamie sengaja membuang baju-bajunya, namun tetap menyimpan sepatu Nike birunya karena harganya yang mahal. Namun ironisnya dari sepatu itulah dia semakin terbukti sebagai pelaku karena terdapat noda darah yang sesuai dengan darah Katie. Jamie pun hanya bisa terdiam dan sesi interogasi hari itu selesai. Sedangkan Eddie hanya bisa menangis kecewa atas perbuatan anaknya. Namun Jamie masih berusaha mengelak jika dia tidak melakukan pembunuhan itu. I'm terminating this interview. I'll give you 2 minutes. No. Why? Not impossible. Di hari ketiga sejak penggerebekan rumah keluarga Miller, karena belum menemukan alat bukti yaitu pisau yang digunakan Jamie, juga belum mengetahui motif pembunuhannya, Luke dan Misha pun melakukan penyelidikan ke SMP tempat Jamie bersekolah, sebut saja SMP Sukatani ya, dan sebelumnya anak-anak sempat diliburkan sehari untuk berkabung atas kepergian Katie Leonard yang begitu tragis. Selama Luke dan Misha sedang ngobrol dengan salah satu guru di sana, yaitu Bu Fenumore, kita pun diperlihatkan Tommy dan Ryan yang mulai merasa gelisah setelah melihat kedatangan dua detektif itu. Tommy menduga pelaku pembunuhannya adalah Jamie dan kepolisian sempat datang ke rumah Tommy untuk membahas kasus itu, sekaligus menanyakan alat bukti pisau yang digunakan Jamie saat melancarkan aksinya. Namun Tommy dilarang oleh ayahnya untuk menceritakan hal itu secara detail ke Ryan. Di lain sisi, anak-anak satu sekolah membahas Jamie dan mengutuk apa yang telah dia lakukan, sedangkan banyak ortu murid mulai mempertanyakan keamanan sekolah tersebut meski kasus itu terjadi di luar sekolah. The police are here. They're everywhere. I don't like it. Dad said not to talk to you about. Yeah, of course, we're yours. They come to your house. Yeah. They ask about the night. Yeah. Said had 14. Happened on school property. I said go Jim, you'll break in, man. Break in. Luke dan Misha berusaha mengulik informasi dari sahabat Katie, sebut saja Ngatiem. Namun karena masih berkabung, reaksi Ngatiem sangat menolak kedatangan kedua detektif itu dan hanya mengatakan jika Katie sama sekali tidak menyukai Jamie, bahkan cenderung ilfil. Luke pun mulai berasumsi mungkin saja Jamie membunuh karena geram dengan sikap Katie. Setelah itu Bu Fenumore membawa Luke dan Misha ke kelas 8, yaitu kelasnya Jamie. Namun brengkesnya tidak ada satu anak pun yang menghargai kedatangan mereka. Bahkan ada yang berani meminta video CCTV pembunuhan Katie sambil cengenges-cengenges lur. Sedangkan Tommy dan Ryan hanya terdiam di kursinya. Lalu ketika Luke dan Misha mendatangi kelas 10 yang juga merupakan kelas putranya Luke, yaitu Adam, tiba-tiba alarm darurat sekolah pun berbunyi dan semua orang diharuskan menuju ke lapangan. Kemungkinan alarm tersebut sedang error dan ketika hampir semua siswa sudah berbaris di lapangan, tiba-tiba Ngatiem menyerang Ryan dan menuduh bahwa dia telah membunuh Katie. You know, it was a terrible... You've got to be kidding me. I'm so sorry. The tennis courts. Follow me. I'm just a tutor. Look, man, these kids are fucking impossible. What have you done? Suasana di sana begitu kacau lur, karena wali kelas Jamie terkesan tidak terlalu peduli. Banyak anak tidak menaruh respect ke para guru, saling membuli satu sama lain, dan mereka juga terlalu sibuk main sosmed di HP-nya. Bahkan tadi ketika Ngatiem menghajar Ryan, anak-anak malah merekam kejadian itu, dan Ryan pun jadi bahan tertawaan. Setelah itu Luke dan Misha datang menemui
Ryan yang sedang diobati di ruang UKS. Awalnya Ryan terlihat sangat kooperatif karena Luke berusaha mencairkan suasana dengan membahas masa lalunya di sekolah. Akan tetapi Ryan mulai gelisah ketika Luke bertanya apa kira-kira motif pembunuhan Jamie. Ryan terus mengatakan jika dia tidak begitu mengenal Katie dan Jamie juga tidak pernah menceritakan apapun soal Katie. Namun saat Luke menanyakan tentang alat bukti pisau yang digunakan oleh Jamie, Ryan pun buru-buru balik ke kelas dengan alasan takut jika sampai dihukum guru kalau telat masuk ke kelas, Lur. Sorry if I go now. I think you need to stay a little bit longer. Can we talk about Katie? I don't really know anything about her. We still haven't found. To go now Ryan. because they said they keep me. Setelah itu Adam meminta bicara empat mata dengan ayahnya karena ingin menjelaskan suatu fakta yang terlewati oleh kepolisian. Adam pun memberitahu komentar Katie berupa emoji dinamit di postingan Instagram Jamie yang memiliki arti pil merah meledak. Atau dengan kata lain, Katie menyebut Jamie telah menelan pil merah seutuhnya. Bingung maksudnya apa sih, nih tak jelasin, Lur. Jadi di internet ada istilah pil merah dan pil biru yang mengambil referensi dari film The Matrix, di mana si tokoh utama yaitu Neo diminta memilih dua pil tersebut. Pil merah untuk kembali ke dunia nyata yang kehidupannya buruk, sedangkan pil biru berada di dunia palsu yang terlihat damai, namun itu hanya ilusi. Gampangnya pil merah artinya mau menerima apa yang sebenarnya terjadi meskipun itu kenyataan pahit, sedangkan pil biru tidak mau menerima kenyataan tersebut. Contoh, ente punya pasangan toksik, manipulatif, kasar, dan lain-lain, Lur. Pil merah artinya kamu sadar hubungan itu nggak sehat dan akhirnya putus, sedangkan pil biru kamu tetap bertahan di hubungan itu, mungkin karena rasa takut atau berharap pada orang yang salah. Terus apa hubungannya sama emoji dinamit, Cak? Nah, dinamit adalah ungkapan untuk seseorang yang telah menerima pil merah atau benar-benar melihat kenyataan. Dan kata-kata melihat kenyataan adalah jargon dari komunitas bernama Manosfer yang sangat membenci perempuan, bahkan sampai mengutuknya. Mumet nggak ndas mulur? Monggo diulang lagi aja penjelasannya ya. Adam pun mempersingkat penjelasannya di mana Katie menyebut Jamie sebagai incel alias sebutan bagi para pria yang membenci dan suka merendahkan wanita yang selamanya akan jomblo. Banyak orang yang memberi like pada komentar Katie dan itu artinya mereka setuju dengan pendapatnya. Mendengar semua penjelasan Adam, Luke pun berasumsi jika sebenarnya Katie membuli Jamie hingga Jamie sangat marah dan akhirnya gelap mata melakukan aksi kriminalnya. Luke juga sangat berterima kasih kepada anaknya karena telah memberitahu informasi tersebut. Pills means you see the world as it That's wants to. Matrix. You've been watching The Matrix? I don't know what you're talking about. Just break it down. Red Pill's like, it's a call to action by the manosphere. Manosphere. She say anyways, well, that's what they say, you're an incel, you're gonna be at. Leading this incel stuff. Yeah, like she was bullying Jamie. Thank you. Yeah, I appreciate it. Yeah. Setelah Luke menjelaskan semua info dari Adam, Misha pun begitu terkejut karena ternyata komentar Katie di Instagram Jamie telah menguak suatu fakta besar yang terlewat sejak awal investigasi dimulai. Akan tetapi Luke masih belum mengetahui di manakah pisau yang digunakan Jamie. Maka dari itu Luke langsung menemui Ryan di kelasnya karena tadi Ryan sempat menutupi sesuatu. Dan yang terjadi, Lur, At least stop the tape. Right, go on. What the f*** are you doing? Come here. There's a dead girl, right? Answer the question. Right. I want a serious answer. All right. Do you understand? Yes. It was my knife. Just one of the things they really were. Get off me! Please, oh my God. ternyata Jamie mendapatkan pisaunya dari Ryan. Dan tadinya Ryan menganggap pisau itu hanya ingin Jamie gunakan untuk mengintimidasi Katie saja. Gak pakai lama Ryan pun langsung ditahan atas kasus persekongkolan karena berani menutup-nutupi fakta. Dan dengan ini Luke telah berhasil memecahkan kasus Jamie. Motifnya sudah ditemukan, yaitu karena pembulian oleh Katie di Instagram, sedangkan pisaunya adalah milik Ryan. Lalu setelah melihat anak-anak di sekolah tadi yang kurang pengawasan dari guru, saling membuli satu sama lain, dan mungkin mereka kurang mendapat perhatian dari orang tuanya, Luke pun mengajak Adam makan di angkringan sepulang sekolah dan menanyakan bagaimana kegiatannya hari itu. Sebagai bentuk apresiasi kepada putranya, dan Luke ingin memperbaiki hubungannya dengan Adam karena selama ini Luke sibuk bekerja dan jarang ngobrol dengannya. I've got some free time. I want to spend it with you because I love you. Yes, I know I've got my case. Now I'm about to hand it over. How was school? What lessons did you have?
Math, chemistry. Give me a bit of me. Alright, it better be. Inside the book. Better be. Setelah itu kita pun diperlihatkan TKP pembunuhan Katie yang tidak jauh dari sekolah Sukatani. Lalu Eddie Miller pun datang melayat ke sana dan menaruh bunga. Jamie akhirnya ditahan di penjara khusus anak-anak karena masih di bawah umur. Namun dia masih harus melalui beragam tahap pengadilan untuk benar-benar diputuskan apakah Jamie bersalah. Sedangkan Ryan tidak diberi hukuman karena dianggap tidak terlibat dalam kasus. Singkat cerita, 7 bulan kemudian dari malam pembunuhan Katie, seorang psikolog forensik bernama Bryony menemui Jamie di penjara untuk mengidentifikasi kondisi mentalnya yang akan digunakan sebagai fakta pendukung di pengadilan. Karena saat itu adalah kunjungannya yang ke-6, Jamie pun sudah akrab. Bahkan Bryony tahu apa minuman kesukaan Jamie. Awalnya mereka ngobrol-ngobrol santai ngalor ngidul seperti kakek Jamie yang kadang berkunjung 2 minggu sekali, sedangkan neneknya lebih sering menjenguk Jamie saat hari libur. Setelah itu Bryony menanyakan bagaimana Jamie melihat Eddie sebagai figur ayah. Jamie pun menjawab jika ayahnya bukan sosok yang penyayang, namun beliau tidak pernah marah sampai memukul. Eddie juga bukan orang yang suka julid, dan intinya beliau orang yang baik menurut Jamie Lur. Akan tetapi Jamie terlihat sangat gelisah ketika menceritakan tentang ayahnya yang berpaling begitu saja, seakan-akan malu dan kecewa saat melihat Jamie yang tidak jago bermain bola. Padahal Jamie jelas-jelas tidak suka dan tidak pandai olahraga Lur, sedangkan Eddie sangat menyukai olahraga, khususnya bola. Setelah itu Jamie menunjukkan sikap yang sangat berharap agar Bryony menenangkannya perihal sikap Eddie. Di sini kita bisa menyimpulkan bahwa sikap Eddie yang mengacuhkan anaknya sangat berpengaruh pada pertumbuhan mental Jamie, ya kan? Setelah itu Jamie pun mulai tantrum dan mengatakan jika dia tidak seharusnya berada di penjara karena kesalahannya belum terbukti sepenuhnya. But when I'd fuck up, he'd just look away. You saw that? Shame. You're supposed to say he wasn't. But he just thought that, Jay. If I hurt her, then I get it. But I'm getting new for the trial. Want to sit down? Tell me when to sit down! Jimmy. I shouted. I'm sorry. Melihat Jamie yang tiba-tiba sangat emosional, sipir pun sempat masuk ke ruangan untuk menenangkan Jamie. Setelah itu Bryony pamit istirahat sejenak dan dia mengamati gerak-gerik Jamie yang masih di ruangan dari kamera CCTV. Setelah kembali ke ruangan, Bryony menjelaskan ke Jamie jika dia tidak berusaha memanipulasi dan hanya ingin memahami kondisi psikologisnya, khususnya pemahaman Jamie tentang wanita di benaknya. Jamie pun mengaku bahwa dia menyukai wanita layaknya seorang laki-laki. Jamie memang tidak punya teman cewek apalagi pacar, tapi kalaupun punya pacar, Jamie juga akan mengajak yang normal-normal aja seperti nonton di bioskop. Lalu Bryony pun memancing Jamie ke hal-hal yang lebih pribadi, dan Jamie mengaku jika dia pernah melihat foto tilinjing dari 2 gadis seangkatannya di sekolah, dan hampir semua siswa pernah melihat foto tersebut. Bryony terus mengorek Jamie dengan pertanyaan lainnya, hingga Jamie mengatakan jika salah satu dari gadis itu adalah Katie. Ngerinya Lur, foto tersebut berawal dari Katie sendiri yang dikirimkannya ke seorang anak laki-laki yang dia sukai, dan brengkesnya bocah itu malah menyebarkan fotonya kemana-mana. She sent it to Fidget and then he sent it on. I don't know, she fancied him. The picture got passed around the school. Snapchat. Top half. She wasn't my type. She was quite, no offense, quite flat, you know. Setelah itu Jamie pun mengaku jika dirinya tidak disukai wanita karena penampilannya kurang menarik, dan Jamie menganggap dirinya jelek dibandingkan siswa-siswa lain. Akan tetapi setelah Bryony menanyakan apa yang dirasakan Jamie sebagai orang yang kurang menarik, lagi-lagi Jamie mulai tantrum karena seharusnya Bryony berusaha menenangkannya, bukan mengorek perasaan tidak percaya diri yang Jamie rasakan. Dari sini kita bisa berasumsi Lur bahwa Jamie yang sudah akrab dengan Bryony berani menunjukkan bagaimana sikap aslinya. Namun di lain sisi karena sudah akrab, Jamie pun memaksa Bryony agar bisa menenangkan perasaannya. Intinya Lur, Jamie ini butuh diberi ruang yang nyaman untuk diterima kekurangannya. Karena sang ayah Eddie meskipun hampir tidak pernah marah ke anak-anaknya, namun sikapnya yang kecewa tanpa mengucapkan sepatah kata pun setiap Jamie gagal memberikan trauma di mental Jamie.
Akan tetapi di tengah tantrumnya yang membanding-bandingkan sikap Bryony dengan psikolog lain, Jamie mengatakan jika Bryony pasti tidak akan bisa memahami tentang motif perbuatannya. Ya, dengan ini secara tidak sengaja, Jamie telah mengakui perbuatannya lur, alias pembunuhannya terhadap Katie, ya kan? Aren't you supposed to say I'm not ugly? Yeah, you don't say the things normal people say. To understand, my understand. The other bloke is much more easy. About being ugly. How would you feel? You don't know. Him checking whether I understand. Whether I understand what I did. I need you to sit. Setelah itu, sikap Jamie berubah 180 derajat dari yang tadinya kalem menjadi sangat kasar, bahkan berani mengintimidasi Bryony. Sampai akhirnya Jamie pun kembali tenang. Selanjutnya Bryony membahas tentang Jamie, Tommy, dan juga Ryan yang sering kena bully anak-anak sekelas, bahkan Jamie pernah diludahi. Setelah itu Bryony mempertanyakan apa maksud komen-komen emoji Katie di postingan Jamie. Jamie pun menjelaskan bahwa di komen-komen itu, Katie sedang membuli Jamie dengan menyebutnya sebagai incel dan membuat seolah-olah Jamie tergabung ke komunitas manosfer, hingga banyak teman-temannya yang nge-like komen Katie juga lur. Setelah komen tersebut ramai, Jamie pun menemui Katie untuk membantah jika dia bukan incel, namun Katie tidak menggubrisnya dan masih mengejek. Jamie yakin dirinya menjadi incaran pembulian Katie karena dia jelek dan pendiam di sekolah. Namun setelah foto tilingjing Katie tersebar yang terjadinya setelah kejadian komen Instagram tersebut, Jamie pun menjadi tertarik dengan Katie dan berniat PDKT dengan mengajaknya ke pameran. Meski sebelumnya benci dengan Katie, tapi tetap saja Jamie ingin mendapatkan seorang wanita. Menurut Jamie saat itu Katie sedang rapuh karena fotonya tersebar yang sangat membutuhkan support secara moral dan berharap Katie mudah untuk didekati. Akan tetapi respon Katie sangat merendahkan Jamie lur, dengan mengatakan kira-kira kayak gini, "Sorry ya, gue gak seputus asa itu sampai mau pacaran sama lo," kata Katie lur. Jelas Jamie pun makin sakit hati dan mengaku jika malam itu Jamie memang membawa pisau tapi tidak melakukan apapun. Namun ekspresi Jamie tidak bisa berbohong lur, karena dia berkali-kali mengatakan sifat Katie yang sangat amat brengkes, dan itu artinya secara tidak langsung Jamie mengkonfirmasi aksi pembunuhannya karena dia baru saja mengaku sedang membawa pisau ketika malam itu bertemu Katie, ya kan? She just laughed and said, "Oh, I'm not that desperate. That night, I didn't touch her, but I didn't do that. You think she's a bullying bitch. That's the thing. So that makes me better, don't you think?" Do you understand what death is? She can't come back. I didn't do it. Setelah itu Bryony mengatakan jika saat ini adalah sesi terakhir mereka. Dia juga menyarankan Jamie agar memanfaatkan layanan kesehatan mental yang tersedia, karena psikis Jamie jelas-jelas sudah terganggu setelah dia mengalami pembulian di sosmed oleh Katie. Bahkan dia juga direndahkan gadis itu sampai akhirnya Jamie membunuhnya. Ditambah lagi trauma dari sikap ayahnya yang sering menunjukkan rasa kecewa tanpa mengkomunikasikan sikapnya tersebut ke Jamie. Akan tetapi Jamie terlihat sangat gelisah dan ingin terus ngobrol dengan Bryony. Jamie merasa Bryony adalah satu-satunya orang yang bisa ngobrol dengannya dari hati ke hati. Jamie juga merasa sangat dihargai karena omongannya terus didengar oleh Bryony. Tak lama kemudian Jamie pun kembali tantrum. Dia merasa dikecewakan oleh Bryony, dan ketika diseret petugas kembali ke sel, Jamie meminta agar Bryony memberitahu ayahnya Eddie jika dia baik-baik saja. Di sini kita bisa mengetahui bahwa sehari-harinya kedua ortu Jamie memang baik dan tidak berlaku kasar ke anaknya. Namun mereka berdua kurang bisa merespon, kurang bisa berkomunikasi dengan anak-anaknya, khususnya Jamie. Karena saat Jamie bertemu Bryony yang dapat berbicara hati ke hati, Jamie pun langsung merasa jika dia akhirnya diberikan ruang di mana setiap keluh kesahnya didengar dan direspon dengan baik. Bukan hanya masuk kuping kanan keluar kuping kiri yang kemungkinan terjadi di rumahnya. Maka dari itu bisa dibilang saking noraknya, saking senangnya karena telah diberikan Bryony ruang untuk berbicara, Jamie pun sampai begitu mengharapkan respon yang baik dari Bryony. Tapi bagaimana
bagaimanapun apa yang dilakukan Jamie tidak bisa dibenarkan karena dia telah menghilangkan nyawa seorang gadis. Meskipun itu didasari oleh rasa amarah yang disebabkan oleh si korban, yaitu Katie, ya kan? Inilah sudut pandang seorang remaja yang masih SMP dan tidak mengerti cara mengelola emosinya dengan baik, Lur. So it doesn't seem like a proper goodbye. It doesn't seem like one. Don't you even like me a bit. What did you think about me then? Okay. Tell my dad I'm alright. Tell my dad I'm okay. 13 bulan berlalu setelah kematian Katie Leonard, tepat di hari ulang tahunnya, Eddie pun mendapat banyak surat ucapan ultah, salah satunya dari Jamie yang menggambar sketsa wajah ayahnya. Setelah itu Eddie terkejut saat melihat mobil yang biasa dia pakai buat bekerja sebagai jasa servis saluran air mampet, tiba-tiba sudah dipilok tulisan CABUL yang sengaja ditulis seseorang untuk menghujat aksi kriminal Jamie. Setelah itu Eddie dan Manda pun sempat berdebat karena Manda terus kepikiran bagaimana nasib Jamie yang akan segera menjalani pengadilan terakhir 4 minggu lagi. Manda juga merasa khawatir jika setelah sidangnya Jamie, maka usaha keluarga akan bangkrut dan mungkin mereka harus pindah ke kota lain. Namun Eddie kekeh tidak mau pindah karena dia yakin usahanya akan baik-baik saja. He's in the talking 4 weeks than everyone. Yeah, but not at us. I've got work here. No, I know that. She's got college, hasn't she? All right, none. Hey, did you see that to my van? Ketika sedang membersihkan pilokan tersebut, lewat 2 remaja bersepeda yang mengejek Eddie. Dan sepertinya mereka adalah pelakunya, Lur. Mana bekas piloknya nggak bisa diilangin lagi pakai sabun. Yang akhirnya Eddie pun mengajak anak istrinya ke toko bangunan untuk membeli peluntur cat. Saat OTW mereka terlihat sangat bahagia karena Eddie dan Manda membahas masa lalu mereka. Lalu sesampainya di toko, ketika sedang mengantar Eddie mencari barang-barang yang dia butuhkan, karyawan toko mengatakan jika dia percaya Jamie tidak bersalah. Namun Eddie sudah muak mendengar orang-orang yang berempati maupun mengolok-olok anaknya Jamie. Dan kali ini Eddie hanya ingin mencari peluntur cat untuk mobilnya. Namun ketika balik ke mobil, Eddie pun terkejut melihat 2 remaja tadi yang membuntutinya dari rumah. Gak pakai lama Eddie langsung melabrak dan salah satu dari mereka pun mengaku telah memilok mobil Eddie. Setelah itu kita diperlihatkan Eddie yang bodoh amat dengan sekelilingnya dan hanya fokus melempar peluntur cat ke mobil tanpa menggubris Manda yang berusaha menenangkannya. Padahal itu masih di parkiran toko, Lur. Ya, terlihat jelas dari mana trauma yang dialami Jamie. Eddie memiliki kebiasaan tidak meluapkan emosi secara membabi buta ke keluarganya. Namun sebenarnya dia menahan diri dan tidak menggubris omongan siapapun di sekitarnya. Bahkan Eddie juga tidak mau menceritakan mengapa dia marah atau sekedar mengatakan apa yang ada di benaknya saat itu. What? Did you do that to my van? It was just a what? Well, it's not. Stay away from my family. Bike as well. Eddie, please, come on, let's just get him. I'll pay for it, lad. Shut up, you dick! Setelah itu mereka berencana akan ke bioskop untuk merayakan hari ultah Eddie. Di perjalanan Jamie pun sempat menelpon dari penjara anak-anak. Dia mengucapkan selamat ultah dan menanyakan apakah ayahnya sudah menerima kartu ucapannya. Karena gambar tersebut adalah karya Jamie sendiri. Jamie juga menceritakan kehidupannya yang cukup nyaman karena masih di penjara anak-anak. Eddie pun terus ngobrol ngalor ngidul dengan Jamie. Namun Manda dan Lisa hanya bisa menahan tangis karena rindu dengan Jamie. Suasana di mobil pun semakin terasa sedih karena Jamie mengatakan jika dia akan mengaku bersalah di persidangan, atau dengan kata lain Jamie akan benar-benar dipenjara sesuai masa tahanannya. Lisa dan Manda pun berusaha mencairkan suasana dengan terus mengajak ngobrol Jamie seperti apa kegiatannya sehari-hari di sana dan makanan apa yang disediakan. Di lain sisi karena terpukul mendengar pernyataan Jamie, lagi-lagi Eddie pun terdiam, tidak sedikit pun merespon Jamie dan tidak menggubris orang sekitarnya. Sebelum telepon ditutup, mirisnya Jamie sempat meminta maaf, juga mengucapkan selamat ultah kembali ke ayahnya. Just wanted to say happy birthday. Thanks, mate. Thanks for calling. I'm gonna plead guilty. Hiya, son. Where it is? I'm sorry. And happy birthday. Thanks. It's gonna be alright. It'll be alright. Come on.
Sesampainya di rumah, tangis mereka semua pun pecah setelah mendengar keputusan dari Jamie yang akan mengaku bersalah. Lalu di kamar, Manda pun mengatakan jika kehidupan Jamie bisa berakhir seperti ini karena pola asuh yang salah dari mereka berdua. Namun Eddie menganggap dia sudah mendidik cukup baik karena tidak menurunkan kekerasan dari ayahnya Eddie yang dulu selalu menghukum dengan gesper setiap Eddie membuat kesalahan. Setelah itu Eddie pun sempat membahas sikapnya yang hanya terdiam melihat Jamie saat anaknya tidak bisa bermain bola, yang sebenarnya Eddie sedang berusaha menahan emosinya karena hampir semua penonton menertawakan Jamie. Dan kesalahan Eddie, dia tidak mengkomunikasikan hal ini kepada Jamie yang akhirnya terjadi salah paham lalu menimbulkan trauma kepada Jamie. The other dads were laughing at him, and I couldn't look at him, man. And then he wanted the computer, showed the headset and all that stuff. We can't blame ourselves. But we made it, didn't we? I just wanted to be better, but I'm right. You had a good one. Maybe I took me off. You know, we thought he was safe. Eddie mengatakan jika selama ini mereka sangat suportif ke Jamie dengan memberikan apapun yang anaknya butuhkan. Namun ketika Eddie dan Manda semakin sibuk bekerja, mereka semakin kurang memperhatikan anak-anaknya. Dan Jamie sibuk dengan komputernya di kamar tanpa pengawasan. Mirisnya Eddie dan Manda teringat jika Jamie sangat pandai menggambar dan betapa polosnya dia sewaktu kecil. Namun mereka tidak pernah mengira sekarang Jamie terlibat kasus tersebut. Lalu Manda pun mengingatkan bahwa mereka harus menerima semua yang terjadi dan memaafkan kesalahan Jamie karena bagaimanapun Jamie adalah putra mereka. Lisa juga mengatakan bahwa sebagai keluarga mereka harus menahan caci maki dari orang-orang sekitar karena mereka masih sangat merasa sedih. Rencana pergi ke bioskop pun dibatalkan dan hanya nonton film bareng-bareng di rumah. Lalu film pun diakhiri dengan Eddie yang hanya bisa menangis sesenggukan saat berada di kamar putranya Jamie karena dia sudah menyadari kesalahannya. Everyone causes me trouble. Jamie's sister. We're staying here. Jamie's ours, isn't he? How did we make it, eh? Same way we made him. I would rather see this world. I'm sorry, son. I should have done better. Buyar, for your information lur, series ini di setiap episodenya hanya sekali one take atau sekali pengambilan gambar sampai selesai. Gila, asli cakep sih plotnya, actingnya yang gak ada salah dan tetap intens sampai pesan moralnya lur. Kesannya salah didik yang sepele memang, tapi trauma-trauma itu terus menumpuk dan ketika ada pemicunya, dampaknya sangat mengerikan ya kan lur. Jadi buat kalian yang punya trauma di keluarga, mending konsul ke ahlinya deh lur. Dan kalau kalian punya teman yang kayaknya bermasalah nih orang nih, langsung dirangkul ya lur ya. Syukur-syukur dia bisa berubah. Jangan kayak murid-murid kacrut SMP Sukatani tadi. Wah itu kacau lah sekolahnya. Assalamualaikum.